Usia bukan penghalang damai. Halo, para sahabat usia emas. Apakah Anda percaya bahwa damai dan bahagia di usia 60 bukan sekadar mimpi? Banyak yang berpikir masa tua itu menakutkan. Dikelilingi kesepian, ditinggal keluarga, tubuh melemah, dan harapan mulai meredup. Tapi tunggu dulu, nyatanya ada begitu banyak lansia yang hidup damai, bahkan lebih tenang dari masa muda mereka. Apa rahasianya? Bukan karena mereka kaya, bukan pula karena tubuh mereka sekuat waktu muda, tapi karena mereka melepaskan sesuatu. Dalam video ini, kita akan membahas 5 hal yang harus dilepaskan agar hidup di usia 60 tahun ke atas bisa penuh kedamaian, ringan, dan membahagiakan. Dan Anda mungkin akan terkejut, karena hal-hal ini sering kita genggam erat, tanpa sadar, justru menyiksa jiwa kita sendiri. Pak Upin jadi, tetap bersama kami sampai akhir, karena mungkin kebahagiaan yang Anda cari selama ini hanya sejauh keputusan untuk melepaskan. Sasaran sebelum kita mulai, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video inspiratif lainnya dari Emas di Ujung Usia. Yuk, kita mulai perjalanan menuju kedamaian hati. Lepaskan dendam dan luka lama, kunci jiwa yang tenang. Bayangkan hidup Anda seperti sebuah tas. Setiap kenangan, perasaan, dan pengalaman Anda masuk ke dalamnya. Saat masih muda, kita kuat membawa tas itu. Tapi seiring bertambahnya usia, tas itu terasa makin berat, terutama jika isinya adalah luka dan dendam. Sahabat usia emas, inilah hal pertama yang harus dilepaskan untuk hidup damai, dendam dan luka lama. Mungkin dulu kita pernah disakiti oleh pasangan, anak, saudara, bahkan sahabat sendiri. Kata-kata tajam, janji yang dikhianati, perlakuan tak adil, semua itu membekas. Namun menyimpan dendam, sama saja seperti meminum racun dan berharap orang lain yang mati. Kita berharap orang yang menyakiti kita menderita, padahal yang menderita justru kita sendiri, setiap hari. Pembibitan melepaskan bukan berarti melupakan. Tapi itu adalah bentuk memaafkan diri sendiri. Agar hati ini tenang. Agar malam kita tak lagi penuh dengan keluh. Banyak lansia yang mengaku mulai bahagia setelah memaafkan masa lalu mereka. Saya tidak bisa mengubah apa yang terjadi, kata mereka. Tapi saya bisa memilih untuk tidak hidup dalam bayangannya. Matahari dengan awan kecil 2 setiap pagi adalah kesempatan baru. Tak perlu membawa luka dari hari kemarin ke hari esok. Jadikan masa lalu sebagai pelajaran, bukan penjara. Dan jika Anda masih merasa berat untuk melepaskannya, coba tanyakan pada diri sendiri, apakah saya ingin damai atau terus menyiksa diri? Sasaran lepaskan dendam. Biarkan luka lama sembuh dengan kelembutan, bukan kebencian. Percayalah, di balik keputusan untuk memaafkan, ada hidup yang lebih ringan menanti. Melepaskan harapan yang tidak realistis dari anak dan keluarga. Sahabat usia emas, salah satu sumber kekecewaan terbesar di masa tua bukan berasal dari luar, tapi dari dalam hati kita sendiri. Kita sering berharap banyak dari anak-anak. Kita ingin mereka selalu perhatian, ingin mereka pulang setiap minggu, menelepon tiap hari, membalas semua pengorbanan kita di masa lalu. Tapi kenyataannya, anak-anak tumbuh. Mereka punya hidup sendiri, punya tantangan sendiri, dan tidak semua dari mereka tahu bagaimana caranya membalas cinta orang tua. Harapan yang terlalu tinggi, apalagi yang tidak diungkapkan, bisa berubah menjadi luka yang dalam. Ada seorang ibu yang berkata, "Saya dulu marah sekali karena anak saya jarang menelepon. Tapi setelah saya berhenti berharap dan mulai menikmati waktu saya sendiri, hidup saya jauh lebih tenang." Batang padi melepaskan harapan bukan berarti menyerah.
Tapi itu adalah bentuk penerimaan. Kita tidak bisa mengendalikan sikap orang lain, bahkan anak sendiri. Tapi kita bisa mengendalikan cara kita merespons. Saat kita berhenti memaksa mereka untuk menjadi seperti yang kita inginkan, kita membuka ruang untuk melihat mereka apa adanya dan mencintai mereka dengan lebih tulus. Kita juga membuka ruang untuk diri sendiri, untuk belajar mandiri secara emosional, menemukan kebahagiaan dari dalam, bukan dari perlakuan orang lain. Matahari berwajah jadi, bila Anda ingin hidup damai di usia 60 tahun ke atas, lepaskan ekspektasi yang berlebihan. Nikmati yang ada, syukuri yang datang, dan maafkan yang belum sempat terjadi. Sasaran damai bukan soal siapa yang datang ke rumahmu, tapi soal bagaimana hati ini tetap hangat, meski rumah terasa sepi. Melepaskan rasa tak berguna, menemukan nilai diri di masa tua. Salah satu perasaan paling menyakitkan yang dialami banyak lansia adalah merasa tidak berguna lagi. Dulu saya kepala keluarga, kata seorang bapak. Sekarang hanya duduk di rumah, bahkan untuk berjalan saja dibantu. Saya dulu ibu rumah tangga yang sibuk, cerita seorang nenek. Sekarang anak-anak sudah besar. Tak ada lagi yang saya urus. Perubahan peran ini sering membuat seseorang kehilangan rasa percaya diri. Tapi tunggu dulu. Siapa bilang usia tua berarti tak berguna? Nilai diri kita tidak diukur dari seberapa sibuk kita atau berapa uang yang kita hasilkan. Nilai diri ada pada keberadaan kita, pada cerita hidup kita, dan kebijaksanaan yang hanya bisa didapat lewat waktu dan pengalaman. Bintang bersinar anak cucu tidak hanya butuh uang, mereka butuh teladan, pelukan, nasihat, dan kehadiran Anda. Mungkin Anda tidak bisa lagi mengangkat beban fisik, tapi Anda bisa menjadi cahaya di rumah. Anda bisa menjadi sumber inspirasi. Bahkan dengan duduk tenang dan senyum tulus, Anda sudah memberi makna pada dunia kecil di sekitar Anda. Pembibitan banyak komunitas lansia membuktikan bahwa ketika seseorang mulai kembali berkegiatan, seperti membuat kerajinan, berkebun, mengajar anak-anak mengaji atau membaca, mereka merasa hidupnya berarti kembali. Dan yang paling penting, nilai Anda tidak hilang hanya karena usia bertambah. Anda tetap berharga, bahkan lebih berharga, karena Anda telah melewati badai hidup yang tak terhitung jumlahnya. Sasaran jadi, lepaskan rasa tak berguna itu. Karena Anda masih dibutuhkan. Dunia masih ingin mendengar kisah Anda. Dan Anda masih punya peran yang sangat penting, menjadi sumber ketenangan dan kebijaksanaan. Lepaskan ketakutan akan kematian, berdamai dengan hidup dan akhirnya. Kematian. Satu kata yang sering membuat dada sesak. Di usia 60 tahun ke atas, tak bisa dipungkiri, pikiran tentang akhir hidup makin sering muncul. Kita mulai kehilangan teman-teman, melihat tubuh tak lagi sekuat dulu, dan bertanya dalam hati, kapan giliran saya? Ketakutan ini wajar, tapi jika terus dipelihara, ia bisa mencuri kedamaian yang seharusnya kita nikmati sekarang. Matahari dengan awan kecil, dua banyak lansia yang hidup dalam bayang-bayang kematian, padahal mereka masih punya puluhan pagi untuk disyukuri. Mereka lupa bahwa hidup tak diukur dari panjangnya, tapi dari kedalaman makna tiap harinya. Bayangkan jika setiap pagi Anda bangun, bukan dengan rasa takut, tapi dengan rasa syukur karena masih diberi kesempatan. Bukan untuk lari dari kematian, tapi untuk menyambut kehidupan dengan hati yang lapang. Matahari dua di Jepang, para lansia belajar konsep Ikigai, alasan untuk bangun setiap pagi. Mereka tidak fokus pada kapan mati, tapi pada apa yang masih bisa saya berikan dan rasakan hari ini. Saat kita berdamai dengan kenyataan bahwa hidup akan berakhir, kita justru bisa hidup lebih utuh. Kita akan lebih banyak tersenyum, lebih ringan memaafkan,
lebih tulus mencintai. Dan ketika saat itu tiba, kita pergi dengan tenang. Karena kita sudah hidup sepenuhnya. Sasaran jadi lepaskan ketakutan itu, sahabat. Jadikan kematian bukan musuh, tapi pengingat untuk hidup lebih sadar. Karena setiap detik yang kita jalani dengan damai adalah kemenangan. Lepaskan kebiasaan mengeluh, mulailah bersyukur untuk hal kecil. Sahabat usia emas, pernahkah Anda menghitung berapa kali mengeluh dalam sehari? Makanan sekarang gak enak seperti dulu. Anak-anak sibuk sendiri, gak ada waktu buat orang tua. Tubuh ini kok makin lemah ya? Tanpa sadar, keluhan menjadi kebiasaan. Dan kebiasaan itu seperti kabut yang menghalangi kita melihat betapa indahnya hidup ini, meski sederhana. Mengeluh itu manusiawi, tapi jika dilakukan terus-menerus, ia akan mencuri kedamaian. Ia membuat kita lupa bahwa banyak hal kecil yang patut disyukuri, meski sekecil bisa membuka mata pagi ini, bisa mencium wangi kopi, atau bisa merasakan hembusan angin pagi. Minuman panas. Banyak lansia yang mulai merasa damai saat mereka berhenti mengeluh dan mulai menghitung nikmat. Ada seorang kakek yang setiap pagi menulis 3 hal yang ia syukuri hari itu, meski hanya langit cerah, kucing tetangga datang, atau bisa tidur nyenyak. Dan tahukah Anda, kebiasaan sederhana ini membuat hidupnya jauh lebih ringan dan cerah. Bunga mekar bersyukur bukan berarti hidup kita sempurna. Tapi itu artinya kita memilih untuk melihat yang baik, meski keadaan tidak ideal. Bersyukur juga membuka ruang dalam hati, untuk menerima, untuk memaafkan, dan untuk mencintai tanpa syarat. Sasaran jadi, mari lepaskan kebiasaan mengeluh, dan ganti dengan kebiasaan bersyukur. Karena di usia 60 ke atas, ketenangan bukan berasal dari apa yang kita punya, tapi dari cara kita memandang hidup. Melepaskan keterikatan pada masa lalu, fokus pada hari ini dan sekarang. Dulu saya kuat sekali, sekarang jalan saja susah. Kalau saja saya tidak berhenti bekerja saat itu. Dulu rumah ini ramai oleh anak-anak, sekarang sepi. Kalimat seperti itu sering kita dengar dari para lansia, bahkan mungkin dari diri kita sendiri. Sahabat usia emas, tak ada yang salah mengenang masa lalu. Tapi jangan sampai kita terperangkap di sana. Karena masa lalu, seindah apapun atau sepahit apapun, sudah berlalu. Dan terlalu sibuk mengingat masa lalu, hanya membuat kita buta terhadap keindahan hari ini. Fokuslah pada saat ini. Anda masih hidup. Anda masih bisa melihat langit, merasakan angin, mendengar tawa cucu, dan memeluk orang yang Anda sayangi. Ada seorang nenek di komunitas lansia yang setiap hari duduk di taman sambil berkata, "Hari ini saya hidup." Itu sudah cukup. Ia tak lagi memikirkan masa lalu yang menyakitkan. Ia juga tak mengejar masa lalu yang gemilang. Ia memilih hadir di sini, sekarang. Kalender banyak penelitian menunjukkan bahwa lansia yang hidup di masa kini, bukan masa lalu, lebih bahagia dan lebih sehat secara mental. Bunga mekar hidup ini seperti taman. Jika kita terus melihat ke belakang, kita tidak akan sadar bunga baru sedang tumbuh di hadapan kita. Sasaran maka lepaskan keterikatan pada masa lalu. Kenang secukupnya, pelajari seperlunya, tapi hiduplah sepenuhnya di hari ini. Karena hanya saat inilah yang benar-benar kita miliki. Melepaskan perasaan tidak punya tujuan, temukan makna hidup di usia lanjut. Sahabat usia emas, setelah pensiun, setelah anak-anak tumbuh dan meninggalkan rumah, setelah hari-hari ramai berganti sepi, banyak dari kita bertanya, apalagi tujuan hidup saya sekarang? Pertanyaan ini wajar, dan seringkali, diam-diam, perasaan hampa itu mulai tumbuh. Kita merasa tak lagi penting, tak lagi dibutuhkan.
tak lagi punya arah. Tapi, izinkan saya mengingatkan Anda sesuatu yang sangat penting. Selama Anda masih bernafas, hidup Anda tetap bermakna. Pembibitan tujuan hidup tak harus besar, tak harus menyelamatkan dunia. Bisa sesederhana menjadi pendengar yang baik untuk cucu, menanam bunga dan merawat kehidupan, berbagi cerita dan pengalaman kepada tetangga, mendoakan mereka yang Anda cintai setiap pagi. Tujuan itu bisa kecil, tapi dampaknya besar. Bahkan senyuman Anda bisa jadi cahaya untuk orang di sekitar Anda. Bintang bersinar, banyak lansia menemukan kembali makna hidup dengan bergabung ke komunitas, jadi relawan, belajar hal baru, bahkan sekadar mengirim pesan motivasi tiap pagi ke grup WhatsApp keluarga. Yang membuat hidup punya arti bukan usia, tapi keinginan untuk terus memberi, terus belajar, dan terus peduli. Sasaran, maka lepaskan rasa bahwa Anda tak punya arah. Dan buka hati untuk menerima bahwa makna hidup bisa ditemukan, bahkan dalam hal yang sederhana. Di usia ini, Anda tak perlu lagi membuktikan apapun. Yang Anda butuhkan hanyalah menjadi versi paling damai dari diri sendiri, dan itu sudah lebih dari cukup. Lepaskan kebiasaan membandingkan diri, bahagia dengan jalan hidup sendiri. Sahabat usia emas, pernahkah Anda duduk diam lalu tiba-tiba berpikir, teman saya rumahnya lebih besar. Dia sering dijenguk anak-anaknya, saya tidak. Lihat dia, jalan-jalan ke luar negeri, saya ke pasar saja susah. Tanpa sadar, kita mulai membandingkan hidup kita dengan orang lain. Dan perbandingan itulah yang perlahan merampas kebahagiaan yang sudah kita punya. Awan hujan dua membandingkan hanya akan menimbulkan dua hal. Merasa lebih rendah dan iri, atau merasa lebih tinggi dan sombong. Keduanya tidak membawa damai. Kita lupa bahwa setiap orang punya jalan hidup masing-masing. Ada yang terlihat bahagia, tapi menyimpan luka dalam. Ada yang hidup sederhana, tapi damainya luar biasa. Seorang nenek di komunitas pernah berkata, "Dulu saya iri lihat teman saya sering jalan-jalan. Tapi setelah saya tahu dia kesepian dan hanya pergi karena tak tahan di rumah, saya belajar bersyukur dengan ketenangan yang saya miliki." Kita tidak tahu isi hidup orang lain sepenuhnya. Maka dari itu, hentikan membandingkan. Fokus pada hidup kita sendiri. Rawat kebahagiaan kita sendiri. Bunga sepatu, karena bahagia bukan soal seberapa megah hidup orang lain, tapi seberapa ikhlas kita menerima dan mensyukuri yang kita miliki. Sasaran, maka lepaskan kebiasaan membandingkan diri. Buka mata untuk melihat bahwa hidup Anda, dengan segala kelebihan dan kekurangannya, tetap layak untuk dirayakan. Ketenangan hidup di usia 60 adalah pilihan. Sahabat usia emas, setelah kita membahas 5 hal yang harus dilepaskan agar bisa hidup damai di usia 60 tahun ke atas, kini saatnya kita menyadari satu hal paling penting. Ketenangan itu bukan kebetulan, tapi pilihan. Anda bisa memilih untuk terus memikul luka lama atau melepaskannya dan memulai kembali. Anda bisa terus berharap anak dan cucu membahagiakan Anda, atau belajar bahagia dari dalam diri sendiri. Anda bisa menyesali masa lalu, atau menghargai setiap detik hari ini. Hati kuning, hidup di usia lanjut bukan akhir dari segalanya, tapi justru awal dari kehidupan yang lebih murni, lebih tenang, lebih jujur pada diri sendiri. Ada banyak lansia di luar sana yang tidak kaya, tidak sempurna, tidak selalu sehat, tapi mereka bahagia karena mereka memilih untuk tidak lagi menyimpan beban yang tak perlu. Mereka melepaskan dendam. Mereka berdamai dengan kematian. Mereka menerima diri apa adanya. Dan yang paling penting, mereka bersyukur atas hidup yang masih mereka miliki. Matahari terbit, sahabat. Kita tidak tahu berapa lama waktu yang tersisa.
Tapi kita tahu satu hal pasti. Waktu yang tersisa itu berharga. Gunakan untuk tersenyum lebih banyak, mencintai lebih tulus, dan hidup lebih ringan. Sasaran jadi mulai hari ini, pilih untuk damai. Bukan dengan cara menunggu dunia berubah, tapi dengan melepaskan apa yang tidak perlu dan menjaga apa yang benar-benar berarti. Terima kasih telah bersama kami di video ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini jika Anda merasa terinspirasi. Dan sampai jumpa di konten berikutnya dari kami di Emas di Ujung Usia. Karena usia lanjut bukan akhir, tapi awal dari kedamaian sejati.